Salam sejahtera untuk kita semua ya. Tolong iya disambut menang ya. Golkar tahun 2024 menang gitu ya. Ya. Golkar tahun 2024 menang. Golkar tahun 2024 menang. Golkar tahun 2024 menang. Saya lihat tangannya luar biasa. Niat yang baik harus diikuti semangat yang luar biasa. Ya, itu. Saya kira ini bukan saja setelah makan, tapi memang semangatnya luar biasa. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, ini aslinya itu Ustadz Sarmuji SEMSI. MSI itu meh sembarang iso. Jadi suruh mimpin Golkar ya jago, suruh jadi gelar khusus memang meh sembarang iso. Hari ini saya merasa sangat bahagia karena bertemu teman-teman yang siap untuk bertarung di dunia politik, yaitu DPR RI, Dapil 5, Dapil 6 DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Malang dan Batu. Saya kira ini semua sudah niat untuk menang dan di tangan panjang partai. Jadi sebetulnya ya udah apa-apa. Sebetulnya setelah ini baru tepuk tangan. Tapi karena semangat tadi ya, semangat. Jadi praksi ini sangat menentukan kalau menjadi etalase partai kesiapan. Itu tangan panjang partai. Tidak boleh praksi kemudian keluar dari strategi yang dibuat oleh partai. Oleh sebab itu sebaiknya rapat-rapatnya di kantor partai, bukan di DPRD. Di situ dikontrol langsung oleh pimpinan. Ini saya kira menjadi masalah komitmen penting. Sebagai misal bahwa etalase partai ini sangat penting karena apa yang diderita tanda petik menjadi permasalahan di dapilnya itu disuarakan dengan praksi, dengan konstruktif. Ya, salah paham boleh, tapi paham salah tidak boleh. Ini yang harus betul-betul dijalankan oleh partai. Karena sudah berseragam kuning dan kemudian sudah siap menjadi pejuang. Ya, bahkan kejuangannya penting. Kejuangan itu keju dulu baru dapat uang. Jadi tidak kemudian harus keju dulu, harus berbuat. Kalau memang dapil Kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu itu permasalahannya kabupatennya itu pupuk, ya disuarakan. Ini harus cek betul di lapangan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya kira itu menjadi bagian penting terhadap mengembalikan fungsi praksi sebagai tangan panjang partai. Saya mencoba gambaran sedikit. Ketua, mohon maaf karena di sini tidak kelihatan. Saya turun boleh ketua ya? Karena tidak kelihatan. Jadi saya mencoba menyegarkan kembali mengapa Golkar itu penting. Pertama, calon legislatif itu ada posisi di sini, pengurus itu ada posisi sini. Artinya pengurus itu plus agak di praksi. Jadi kalau faktor yang memilih suara gambar partai, jadi perolehannya itu nyoblos partai dan nyoblos caleg. Kalau nyoblos itu partai,
ini pada tahun 99 pada waktu ketuanya Bung Akbar Tanjung itu yang nyoblos partai 57% pada waktu itu. Semua demonstrasi untuk membubarkan Golkar. Kantornya Pak Sarmuji dibakar. Ya. Ini maka yang dipentingkan loyalitas partai yang hari ini dikumpulkan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur membangun loyalitas partai. Ya. Citra partai itu tadi dibawa oleh fraksi di lembaga legislatif memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Asal konstruktif, tidak jadi oposisi. Karena Golkar itu partai tengah, nasionalisme religius, itu memperjuangkan konsep-konsep yang kepentingan masyarakat luas. Kita belajar. Insya Allah Pak Ketua sudah menunjukkan tim seperti apa sebetulnya yang menjadi perasaan paling dalam masyarakat Jawa Timur untuk diperjuangkan. Nanti disurvei ya, 1.200 responden, saya kira ini margin errornya tinggal 2,5%. Ini nanti akan dirumuskan apa yang bahan kampanye di daerah masing-masing, cara menyapanya seperti apa ya. Kemudian persepsi partai tadi. Jadi kalau fraksinya yang sampean akan perjuangkan itu kemudian setelah duduk itu ngantuk, ya tidak ada persepsi terhadap partai itu. Kemudian pengaruh ketokohan elit di partai dulu adalah namanya together. Jadi harus dulu dinaksikan nomor 1 tapi terus mengundurkan diri. Dalam konsep nasional dulu, kabupaten kota itu 25% ahli, 75% tokoh. Konsep yang dibangun oleh Pak Darmono dulu, rumusannya seperti itu. Kalau provinsi itu 50% tokoh, 50% ahli. Kalau di DPP itu 75% ahli, karena pertarungan yang sangat kuat di medan image untuk itu. Maka kemudian pengaruh edukasi kader partai. Jadi diklat menjadi bagian seperti hari ini sebetulnya dimaksudkan oleh ketua, ini diklat meluruskan kembali tentang profesi dan fungsinya masing-masing. Ini gambar ditentukan. Tapi kalau kemudian suara caleg nomor 2 tidak penting tapi perlu money politik ya. Tidak penting tapi perlu ya. Jadi profesionalitas, kapasitas, isi tas terakhir ya. Ya. Jadi kalau kemudian datang ke warung kemudian nggak ada, hanya duduk saja bayar dirinya sendiri, ya nggak jadi. Atau kursus tersenyum yang paling menarik seperti apa? Kursus ya. Ada yang tersenyum seperti menyeringai, jadi ya, tersenyum mengenyek itu sulit bicara. Jadi tersenyum itu harus ada latihan. Jadi kalau struktur maaf mulutnya itu kiri kanannya agak naik itu ya latihan, harus latihan. Karena kalau nyapa itu kalau tersenyum itu menyeringai. Ya. Jadi membentuk dan merawat relawan. Namanya relawan, rela membantu. Artinya kalau sampean sendiri tidak memelihara, ya tidak kemudian tidak rela. Ini penting sekali komunikasi. Kalau bahasa Surabayanya komunikasi itu komunikasi. Ya. Jadi ini bahasa yang sebetulnya hidup di kalangan pencalekan. Kemudian pemberian program oleh incumbent, ketokohan, janji yang diharapkan. Jadi ini petanya seperti ini. Ya, petanya seperti ini. Lanjut. Nah, tadi Partai Golkar di 2019 DPR Jawa Timur hanya dapat 25% yang nyoblos partai.
yang 75% nyoblos caleg. Ini petanya. Ya. Ini petanya. Jadi caleg sangat menentukan tentang akumulasi suara di dapilnya masing-masing. Izin Ketua. Jadi mungkin yang tua-tua ini, saya itu dulu tahun 78 waktu yang demonstrasi itu tahun 78 KMP masuk PPHN itu, kemudian kami rame-rame, saya jadi juru tulis begitu Militan Nazi Indonesia tahun 78. Kemudian jadi pengurus Golkar tahun 81, Ketua Biro Pemuda dengan Robi Kusumadirogo almarhum. Tahun 99-98 itu mengundurkan diri karena ASN tidak boleh jadi anggota Golkar. Saya wakil ketuanya Pak Tomo, dulu wakil ketua umum, ketuanya Pak Tomo, Irjen Sutomo, dan saya wakil ketua terus mengundurkan diri. Ini yang, tetapi kajian karya kekaryaan masuk terus. Ini kondisinya. Saudara-saudara kader Golkar yang kami hormati, catatan yang sangat penting di dalam perolehan suara pilihan Partai Golkar yaitu adalah secara utuh terdiri dari suara calegnya dan suara gambarnya tadi. Mau tidak mau seperti itu. Mana yang menonjol kemudian? Waduh, Pak Akbar Tanjung sangat menonjol fungsi partai dalam rangka menyelamatkan partai di dalam reformasi. Maka kemudian leadershipnya menonjol. Pada saat kemudian tongket, setong seket itu kemudian itu berubahlah kemudian fungsi caleg menjadi sangat menonjol. Ya, sudah dipasang kemudian tetapi jarang menyapa, turun ke bawah, kemudian itu menjadi bagian yang harus dikritisi. Akan tetapi untuk meningkatkan suara gambar perlu melibatkan semua elemen yang terdapat di Partai Golkar. Salah satunya kerja-kerja dari tokoh-tokoh fungsionaris Partai Golkar. Tetapi juga praksi itu yang sangat, sekali lagi etalase partainya di praksi. Ini yang sangat penting. Sehingga secara utuh kader Partai Golkar kerja dan melakukan untuk meningkatkan suara di Partai Golkar secara signifikan dengan memperoleh kursi keanggotaan dewan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikumpulkan ini, seizin ketua saya sampaikan bahwa ujung tombaknya panjenengan semuanya. Kalau ujung tombaknya itu harus lincip, ya, lincip itu apa ya? Tajam. Kalau ujung tombaknya itu kebalik, yang dipegang, yang tumpul itu di depan, ya nggak kena terus, ya, yaitu duduk, diam, dan duit, ya. Itu kemudian tumpul. Ini orang apa orang-orangan begitu pendapatnya masyarakat. Kelihatannya orang tapi orang-orangan. Ya. Itu yang kemudian harus terus dilakukan tentang informasi yang sangat yang news baru begitu. Apa ya yang menjadi isu Kabupaten Malang? Apa yang menjadi isu Kota Malang? Apa yang menjadi isu Batu? Itu kalau bisa setiap minggu dikalkulasi datanya itu dikirim. Itu biasanya memang pekerjaan teman-teman yang senang kemudian di belakang meja. Lanjut. Hasil pemilu 2019 dapil dari DPR RI Jatim ini seperti ini. Petanya nampak sekali. PKB, Gerindra, PDIP, Golkar 11,68%. Bagus posisi
di posisi ketiga. Ini perolehannya. Tapi sekali lagi proses 2019, sorry ini contohnya di dapil 8, dapil 5, saya mohon maaf. Mohon maaf, anu aja, model. Paham. Ya. Salah paham bukan paham salah. Ini yang dipentingkan thresholdnya 109.115. Ini yang kami ingin sampaikan. Ya, thresholdnya ini. Jadi kalau kemudian ada calon dapat 60, tapi belakangnya juga dapat, bisa. Maka cari yang di belakangnya itu produktif, tapi jangan melampaui. Ya. Kalau itu, tapi kalau kemudian lebih menurut ketua, kalau kemudian katakanlah dapat 100 saja, di belakangnya bisa ikut menjadi 2. Tapi kalau kemudian hanya 109 satu orang kumpul, kemudian ini sekali lagi saya mohon maaf, saya dapilnya dapil 5, 6, 8 model ya. Lanjut, hasil pemilu 19 dapil DPRD provinsi 11 itu sama problem ya. Provinsinya 80.005, yang DPRI 109 ya. Jadi ini betul-betul diajak betul yang di belakangnya untuk bekerja untuk itu. Tapi pada saat yang sama yang nyoblos gambar tadi ya, ngoblos partai, harus kemudian fraksinya terus memberikan masukan. Waktunya mepet untuk mengkritisi. Misalkan, semua daerah kesulitan pupuk misalnya, sama. Semua daerah kemudian ya, memerlukan gantinya pupuk, subsidi pupuk. Pak Ketua mau punya program tentang pupuk organik. Saya kira ini luar biasa. Luar biasa. Ada satu contoh di Kabupaten X di sebelah provinsi kita. Itu Kabupaten X ini DPRD Kabupaten kotanya, DPRD Kabupatennya 45. Salah satu partai itu 36. Partai yang kedua dapat 2, dapat wakil ketua. Tapi apa yang terjadi? Dia gelisah semua. RW-RW-nya ngumpulkan orang-orang berumur 50 tahun naik yang memorinya merasakan pembangunan oleh Orde Baru oleh Pak Harto sangat bagus di bidang pertanian, rame-rame pengen masuk Golkar. Ini true story, ini betul. Tidak usah sumpah pocong, ini betul. Ya, ini betul. Ya. Jadi begitu pupuk, begitu produktivitas pertanian turun, yang diingat adalah Saprodinya Pak Harto. Saprodi itu ada 4 yang dibantu oleh pemerintah: bibit, pupuk, hama, dan kemudian pengairan. Ya. Saya baru saja diundang seminar tentang ketahanan pangan di UPB. Semua sepakat bahwa Saprodi adalah model pembangunan pertanian yang terbaik di Republik ini sejak 45 sampai sekarang. Tepuk tangan ya, sekarang boleh. Tepuk tangan. Antara kenyang dan ngantuk itu memang dekat ya. Memang itu urusan perut itu lah. Kalau kenyang itu terus perintah otaknya itu silahkan merem gitu ya. Ya, jadi konsep yang dibawa, karya kekaryaan yang dilakukan oleh Golkar zaman Orde Baru
itu adalah konsep yang turun tahun 82-83 kita swasembada beras. Nah, saya kasih gambaran. Penduduk kita di tahun 2022 itu 273 juta. Produksi beras kita 31,54 juta ton. Tetapi ternyata kita harus impor 11,7 juta ton terigu. Artinya apa? Artinya adalah kita kekurangan atau ketahanan pangan kita pada posisi yang tidak bagus. 11,7 juta ton terigu. Kalau ini berubah, makanan masyarakat itu anak-anak mudanya seneng roti daripada pecel. Sarapannya roti, tapi kulitnya tetap coklat. Ya. Jadi tidak merubah, oleh sebab kembalilah kepada pecel kembali, produk di dalam negeri yang membuat kita menjadi lebih segar. Ya. Ini kita kekurangan. Maka apa yang jadi program ketua untuk pupuk organik itu adalah pilihan yang benar. Ya. Kalau terus dengan pupuknya atau dengan kimia, tiap hari keasaman tanah naik, tiap hari haranya itu juga turun, tanahnya menjadi pecah-pecah menjadi bahasa Indonesia telur. Ya, bahasa Indonesia nggak ada ini. Merekah. Ya, jadi panjang, jadi merekah. Merekah itu belum tentu tanah loh yang merekah itu. Tapi telur pasti tanah. Ya, ada spesifik begitu. Maka kalau di pupuk organik haranya naik, keasamannya turun, tanahnya menjadi gembur kembali, maka kemudian kalau kasih air, endutnya menjadi ya, nggak usah dicek di lapangan, pokoknya percaya aja. Kalau sudah endutnya ada, yang ada tumbuh kemudian itu belut. Kami 2 hari ngecek di Ngawi, itu luar biasa tentang perubahan itu, sehingga ongkos produksinya yang tadinya 3.800 turun jadi 2.800 karena airnya kemudian juga diatur. Saya kira ketua sangat apalah urusan pertanian ini. Jadi saya kira ketua DPD 1 yang akan membuat pilot project tentang kegiatan pupuk organik itu sangat tepat, karena ada salah satu anggota DPR RI tidak bisa bahasa Jawa, tapi terus membuat pupuk organik. Sudah 3 kali turun DPR RI, kayaknya karena pupuk organik. Sampai belum telat untuk membuat pupuk organik. Mungkin sampai juga belum paham apa pupuk organik itu. Oleh sebab itu ketua akan membuat satu pelatihan tentang pupuk organik. Saya kira itu solusi yang sangat penting dari isu apa kekurangan kita di situ. Pangan, permasalahan pangan. Jadi ini 80.005 itu akan tercapai asal bahasanya tadi tidak usah mendadak money politik. Kalau money politik terus kompetisi banyak-banyak, dan dia membuat satu adagium itu, pernyataan yang sama dan penting. Pokoknya semua yang memberi uang kita terima, perkara nyoblos belakangan, ya kacau ini. Ya, efeknya tidak kena. Lanjut. Ini yang saya mengusulkan. Sekarang konsep untuk jadi itu perolehan kursi agar suara Golkar menjadi 1 kursi perlu diketahui ada menghitung betul suara thresholdnya tadi, di masing-masing dapil daerah pilihan, seperti contoh pada dapil DPRI Jatim
8, thresholdnya itu DPR RI dan DPRD provinsinya 80. Maka sehingga untuk proporsi dapat juga menggunakan rumus 20 suara tiap TPS sama dengan 1 kursi. Saya kira kalau 21 di situ ada 300 sampai 500. Ya. Ada 300 sampai 500. Kalau 2 tidak terlalu nyolong, nggak boleh disampaikan, tapi izin disampaikan nggak apa-apa ya? Ada izin Bawaslu. Oh, ya. Ya. Tapi ini hitungan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya hitungan. Jadi karena sudah dinyatakan tidak apa-apa, karenanya hitungan, saya teruskan. Ya. 1 TPS 20 itu tiap dapil itu untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota sesuai dengan dapilnya. 20 dalam TPS di dapilnya itu dapat 1 kursi. Ya, mulai hitung mana yang TPS yang bisa dijawil, ya, diajak ngobrol. Nah, bukan dijawil, diajak ngobrol. Terus kemudian 60 kali TPS 2 kursi, 100 kali TPS kali thresholdnya DPR RI 119, TPS-nya ini, DPT-nya ini dan seterusnya. Ini caranya itu. Ya. Jangan boras beres kalau belum dihitung. Gimana Pak? Kalau rapatnya, insya Allah saya jadi. Karena apa? Karena menurut penjelasan Pak D gampang 20. Ya. Gampang 20. Kalau tidak didatangi, ya, dia orang, bukan orang-orangan. Jadi harus diajak bicara. Ya. Jadi ini tidak rahasia karena asal hitung-hitungan kuantitatif. Lanjut. Contoh memperoleh suara 20 sampai 50 per TPS. Ya. Itu TPS-nya 300 sampai 500. Ya. Isinya dalam 1 TPS, suaranya 50. Itu hanya sekitar ini aja. Tombol sebelah, tombol sebelah, tombol sebelah. Jadi sak kasur, sak dapur, sak sumur. Ya konsepnya Pak dulu Pak Wapres dulu Pak Darmono karakter des terus. Jadi ini, jadi nanti rumah relawan ini nanti tarik suara kita. Tapi muter. Tapi kalau ini menjadi lebih besar dari ini, tidak seluruh TPS. Lanjut. Ini gambaran provokasi saya. Ya, sebetulnya bisa. Hanya harus produktif. Ya, pada suatu hari saya dari Nganjuk pergi ke Bojonegoro jam 11 malam. Saya mampir di warung. Saya tanya, siapa yang jadi bupati? Pak A, B, C, D. Jawabnya tuh menarik. Wong sing boten enten modal mesem awan angel kok dadi bupati. Nah, ternyata mesem itu penting. Menyapa itu penting. Bertemu dan kemudian menepuk pundaknya itu 100 kali daripada kawan WA terus. Dia harus bertemu, berbicara, dan kemudian dihargai. Inilah konsep sebetulnya pada saat membangun janji. 3 hal yang tanya malaikat kalau meninggal, salah satunya janji itu sampai itu. Nah itu ya. Ini beberapa hal dan saya terakhir nyampaikan konsep karya-kekaryaan itu
tahun 71 dibuatlah konsep profesi fungsional. Jadi sebetulnya konsep kekayaan Golkar itu kalau pengen bangun negara ini benar harus diberikan pada profesinya seperti apa, fungsinya seperti apa. Jangan sampai kemudian masuk di dalam kelompok profesi kemudian dia tidak ada kemampuan profesional. Sekali lagi, profesi dan elektabilitas itu menjadi bagian penting dalam konsep karya-karyaan kita. Kira-kira kasus di Kabupaten X tadi yang kemudian didatangi umur 50-an naik, memorinya masih ada tentang keberhasilan program yang dilakukan oleh Pak Harto tentang Saprodi, itu bagian cara untuk membuka pembicaraan mereka untuk kembali. Saya yakin perkembangan baru seperti itu yang disukai adalah menyapa dan menyapa mereka. Saya kira sekali lagi berubahlah setelah dikumpulkan oleh ketua ini melakukan kunjungan ke dapil. Jangan sampai dapil itu kecamatannya tidak apa. Dapil itu dapil berapa? Kecamatannya berapa? Sebentar, baru buka telepon. Teleponnya pun keliru. Jadi diakhirilah ketidakprofesionalisme yang dilakukan seperti itu. Sekali lagi, sampai menaklukkan orang, sampai harus mengorangkan orang. Ya, karena orang itu memang orang betulan. Ya, ini yang harus dilakukan. Ya, itu inilah sekali lagi satu tren terbaik kepada anak-anak mudanya pragmatis, yaitu tadi kalau kemudian itu di pertanian opamnya bukan masalah taninya bisa diserahkan petani-petani milik yang bisa dilakukan, packagingnya disandani kemudian bisa dilakukan. Saya kira sekali lagi saya tidak ngajari bebek lagi ini ya, semua pemain, tapi saya mengingatkan yang didekati itu adalah orang. Harus dilakukan pendekatan, latihan di depan kacanya tersenyum yang paling bagus seperti apa. Iya, saya pengalaman foto yang saya gunakan itu sampai 27, saya cari foto yang paling bagus itu 27. Ketok mesem tapi orang buka mulut ini dia wajar sepuluh gitu. Ya, coba di depan kaca kan sulit sekali. Terima kasih sekali lagi. Golkar! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, seluruh caleg DPR RI yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh caleg DPRD Provinsi Malang Raya, seluruh caleg DPRD Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir dalam momentum yang sangat penting, sangat krusial untuk kebesaran Partai Golkar dan kemenangan Partai Golkar di 2024 yang akan datang. Saya akan sedikit menyampaikan mengapa pertemuan ini dilakukan. Tadi Pak D sudah menjelaskan dan tanpa janjian secara substansi 6 kali pertemuan semacam ini, kira-kira materinya mirip-mirip yang disampaikan oleh Pak Dekarwo tadi. Memang sudah sehati tadi Pak. Pertama, di dalam sistem proporsional terbuka, peran caleg itu menjadi sangat dominan dalam memenangkan partai. Kalau dalam sistem proporsional tertutup, suara partai itu adalah penjumlahan yang nyoblos partai saja. Kalaupun ada yang nyoblos
caleg, kalaupun ada nama di dalam surat suara dalam sistem proporsional tertutup, penghitungannya itu tidak diperuntukkan untuk menentukan siapa calon terpilih. Jadi hanya diakumulasikan saja. Tetapi dalam sistem proporsional terbuka, suara partai adalah akumulasi dari semua yang memilih caleg ditambah yang memilih gambar partai, dan dihitung untuk kepentingan menentukan siapa calon terpilihnya. Kalau kemarin MK memutuskan sistem pemilu kita menjadi sistem proporsional tertutup, bahkan dimungkinkan nama kita, nama caleg-caleg ini tidak ada dalam surat suara. Karena sebenarnya tidak terlalu relevan memasang nama caleg dalam sistem proporsional tertutup. Jadi nama kita mungkin saja hanya ada di dalam bilik suara, di dalam TPS, tapi di dalam surat suara dimungkinkan tidak ada nama caleg. Tapi dalam sistem proporsional terbuka, kita pastikan dalam surat suara pasti ada nama caleg-caleg. Karena pertama, suara partai adalah akumulasi dari keseluruhan suara caleg ditambah gambar dan diperuntukkan untuk kepentingan menentukan siapa calon terpilih yang akan berlaga menjadi anggota DPR RI atau anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Karena itu peran caleg menjadi sangat penting. Semakin banyak kita memperoleh suara, semakin besar perolehan suara partai. Kalau masing-masing kita memperoleh suara seperti yang digambarkan oleh Pak Dekarwo tadi itu, kalau masing-masing caleg, misalkan hadir di sini Mas Irawan, kebetulan caleg DPR RI, lalu ada Mas Yani, ada Mas Fauzan, ada Mbak Sekar, ada Mas Seto. Kalau masing-masing membangun jaringan, lalu masing-masing menargetkan di dalam TPS, satu TPS 20 suara saja per TPS. Kalau diakumulasikan yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ini, kalau 20 per TPS berarti 100 suara kita di masing-masing TPS. Rata-rata sudah kita hitung, suara sah di masing-masing TPS rata-rata itu 200 suara, antara 200 sampai 210 suara. Kalau DPT-nya mungkin antara 250 sampai 300 suara. Yang datang mungkin di bawah itu, lalu yang sah kira-kira antara sekitar 200-an suara. Taruhlah ada deviasi dari 100 suara tadi itu, kita kurangkan lagi menjadi 60 saja. Kita belum menghitung suara partai ini. Dari 100 yang tadi ditargetkan oleh 5 orang caleg yang hadir ini, lalu memperoleh suara 60 suara saja, itu sudah berarti kita memperoleh suara sekitar 27% di masing-masing TPS hanya dari caleg saja. Kalau ditambah suara partai misalkan 23% dari keseluruhan total suara yang diperoleh Partai Golkar, kita insya Allah bisa mendapatkan sekitar 33% suara, yang berarti kita memenangkan pemilu di 2024 yang akan datang. Syaratnya adalah masing-masing caleg membangun jaringan sendiri yang kalau diakumulasikan sama dengan jaringan partai. Karena itu sedari awal saya menggambarkan, mengilustrasikan, ibarat kita mau memanen ikan, kita tidak perlu mencuri ikannya tetangga. Kalau kita mau memanen ikan, kita buat kolam sendiri, kita isi dengan benih kita sendiri, kita pelihara sendiri, kita rawat sendiri, lalu kita panen sendiri. Yang kedua, kita berharap pada pertemuan kali ini
terhindarkan dari kanibalisme internal. Saya sering dapat keluhan Pak D, terus terang pada pemilu 2019 yang lalu ada saja yang mengeluhkan. Kemarin katanya suara saya kalau nggak dicuri mungkin saya yang menang. Itu kalau saya jawab agak selengean, ya salahnya mau dicuri. Kalau suara saya kemarin tidak dicurangi, mungkin Golkar bisa tambah kursinya. Kalau kemarin kita nggak saling serang di masing-masing basis, mungkin ceritanya lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tidak ingin mengulang kesalahan yang kemarin. Jangan sampai terjadi kanibalisme internal, jangan sampai jeruk makan jeruk. Saya punya pengalaman 2 kali nyalek menang. Saya merasa nyaris tidak pernah ada benturan bahkan irisan suara saya dengan orang lain. Kenapa? Karena saya membuat kolam sendiri, memelihara ikan sendiri, lalu memanen sendiri. Saya tidak pernah menengok sama sekali kawan saya apakah kemudian dia bekerja di tempat mana, di TPS mana. Saya sama sekali nggak pernah urus. Saya hanya concern membangun jaringan sendiri, dan pengalaman itu kemudian berbuah manis. Saya ingin cerita juga tentang peran caleg dan hubungannya dengan kanibalisme internal tadi itu. Kira-kira pada 3 minggu sebelum hari H, saya menggambarkan tentang bagaimana krusialnya caleg. Saya mendapatkan informasi tentang hasil survei di seluruh Indonesia, lalu saya bertelepon dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya tanya, Mas Burhan, bagaimana survei di dapil saya? Burhanuddin Muhtadi mengatakan, aduh, saya nggak berani nyampaikan, tolong tanya ke Bang Celi saja, karena yang hire Bang Celi. Lalu saya telepon Bang Celi, Bang, gimana hasil survei di seluruh Indonesia? Karena waktu itu saya wakil sekjen pemenang pemilu Jawa Kalimantan. Kata Bang Celi, alhamdulillah Ci, dari 87 dapil semuanya sudah terisi kecuali 1 dapil. Saya tanya, dapil mana yang belum terisi? Kata Bang Celi, dapilnya Sarmuji. 3 minggu sebelum hari H. Saya agak terkejut, lalu saya berpikir, saya kebetulan membangun jaringan sendiri, dan by name by address sudah terkumpul di data saya 150.000 suara yang akan mencoblos nama saya. Saya berpikir, masa sih 150.000 suara nggak ada efeknya di dalam survei. Tidak hanya itu, lalu saya ditelepon, ingin ketemu saya, koordinator LSI Jawa Timur, kebetulan anak Malang junior saya, namanya Mas Fauzi. Dia mungkin khawatir tentang saya telepon, Bang, saya ingin ketemu. Saya terima di Hotel Istana di Tulungagung. Dia presentasi. Hasilnya kira-kira kalau disimpulkan, kata Mas Fauzi, Bang, ini ibarat kursi di dapil ini sudah tergambar kursinya, tapi kakinya baru 3, belum 4. Artinya belum utuh, belum pasti dapil saya mendapatkan 1 kursi. 3 minggu sebelum hari H, 2 survei menyatakan hal yang sama. Lalu terpaksa saya canvassing ulang data yang saya, lalu saya terjunkan adik-adik mahasiswa untuk ngecek satu-satu dan sekaligus memberikan pelatihan. Hasilnya, suara saya di se-Jawa Timur caleg Golkar kebetulan terbesar mendapatkan 137.000, dan Partai Golkar di dapil saya kebetulan juga terbesar se-Jawa Timur 284.000. Saya menceritakan ini untuk menggambarkan, andaikan tadi yang disampaikan Pak D, dan ini sudah kita ulang-ulang sejak hampir 4 tahun ini, untuk membangun persepsi positif terhadap partai, agar basis partai menjadi lebih lebar,
agar orang yang mencintai Partai Golkar menjadi lebih banyak, agar suara yang mencoblos Partai Golkar menjadi. Selama hampir 4 tahun kita sampaikan terus-menerus, baik untuk memperkuat media sosial, untuk memperkuat peran fraksi, untuk memperkuat konsolidasi partai yang tujuannya tadi menambah orang yang mau mencoblos tanda gambar. Tapi di samping itu, peran caleg menjadi sangat dominan. Andaikan pun di dalam survei hari ini, Malang Raya kita masih di bawah partai-partai yang lain. Tetapi kalau caleg-caleg yang saya sebutkan tadi menargetkan di masing-masing TPS 20 suara saja, insya Allah kita bisa memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Syaratnya 2, masing-masing membuat jaringan sendiri. Yang kedua, tidak terjadi kanibalisme internal. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, pertemuan ini juga dirancang supaya masing-masing caleg bisa bekerja sama, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal ada kesepahaman bahwa tujuan akhir kita itu adalah untuk memenangkan Partai Golkar. Setinggi apapun cita-cita kita, seambisi apapun kita, tetapi jangan lupakan kita hadir diutus untuk memenangkan Partai Golkar. Sedari awal kami selalu sampaikan, untuk tujuan itu kami meminta kepada seluruh ketua DPD Partai Golkar Kabupaten untuk menghimpun caleg-caleg berkualitas. Tidak hanya itu, saya juga berusaha untuk mencontohkan diri saya sendiri. Bukan hanya menerima caleg yang berkualitas, saya lobby satu-satu orang agar mau mendampingi saya menjadi caleg di Jatim 6 DPR RI. Hasilnya memang mengkhawatirkan Pak Dik, buat saya terus terang. Ada Pak Heru Cahyono, mantan Bupati Tulungagung 2 periode, mantan Sekda, namanya masih harum di Tulungagung, jaringannya masih kuat, duitnya masih banyak, jadi lengkap lah itu, pakai lengkap. Ada Pak Kusuma, kakak iparnya Pak Erlangga Hartarto, pengusaha besar di Jakarta. Duitnya mungkin kalau saya suruh hitung, mungkin sulit saya hitung, saking banyaknya. Tapi resiko itu harus saya tempuh, karena kita semua bercita-cita menambah kursi Partai Golkar di masing-masing partai. Kami sudah menghimbau sejak awal, jangan ada perpindahan caleg incumbent keluar dari dapilnya kecuali atas permintaan sendiri. Dan alhamdulillah seluruh DPD kabupaten kota tertib, tidak ada satupun caleg incumbent yang dipindah dapilnya kecuali atas permintaan sendiri. Bahkan di Kabupaten Malang ini saya lihat ada kebesaran hati. Pak Siadi ini bisa menjadi contoh. Meskipun ada istrinya masuk menjadi caleg memperkuat, ada anaknya, tetapi tidak diprioritaskan nomor 1. Istrinya juga dikasih nomor 3, anaknya juga dikasih nomor 3, bahkan Pak Siadi ikut-ikutan juga minta nomor 3. Kalau kita semua berbesar hati seperti ini, insya Allah, dan bekerja sama, insya Allah kebesaran Partai Golkar akan bisa kita raih. Yang keempat dan terakhir, sebelum saya umumkan daftar caleg, mari kita semua di saat yang sangat penting ini meluruskan niat kita bersama untuk masuk dalam dunia politik. Ini berlaku juga bagi caleg lama dan caleg baru, termasuk saya. Menjadi caleg atau masuk dalam dunia politik itu mesti kita tempatkan untuk tujuan yang mulia. Saya yakin kalau urusan rezeki saja, kalau hanya urusan makan saja, untuk hidup saja,
orang macam Mas Irawan, Mas Fauzan, Mas Yani ini lebih dari cukup. Tetapi hidup ini bukan hanya untuk makan. Kalau hidup hanya untuk makan, sapi juga makan, kambing juga makan, hewan-hewan yang lain juga makan. Tetapi kata orang Jawa, urip iku urup. Hidup itu mesti bermakna, dan salah satu sarana hidup untuk lebih bermakna adalah melalui politik. Para filosof Yunani dulu sebagai tempat lahirnya kata politik mengatakan politik itu adalah kebajikan umum paling tinggi. Mengapa disebut kebajikan umum paling tinggi? Ada ulama yang mengatakan mahiyya siasa. Apa itu siasa? Apa itu politik? As-siasah hiya ri'ayatu su'unil ummah. Sama dengan definisi filosof Yunani. Orang Yunani mengatakan politik adalah kebajikan umum paling tinggi karena hanya melalui politiklah urusan masyarakat bisa dikelola. Mas Yani bisa menjadi pengusaha, tapi dia tidak bisa mengatur kebijakan bagaimana Indonesia bisa melahirkan peraturan berusaha yang baik. Mas Irawan pengusaha sekaligus lawyer, tapi Mas Irawan tidak bisa sehebat apapun sebagai lawyer, tidak bisa ikut menyusun undang-undang KUHP. Semua dari kita mungkin berprofesi yang berbeda-beda, bisa menjadi petani, punya tanah ratusan hektar, ribuan hektar, mempekerjakan pekerja yang sangat banyak, tapi kita sendiri tidak bisa mengatur kebijakan tentang pupuk yang disampaikan oleh Pak Dekarwo tadi. Hanya melalui menjadi politisi kita bisa ikut berkontribusi mengatur urusan masyarakat agar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Karena itu mari kita niatkan kembali kita masuk dunia politik untuk bisa memberikan makna hidup baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Saya sendiri terinspirasi oleh surat Al-Isra. Di surat Al-Isra itu ada doa kira-kira menggambarkan bagaimana kita berharap menjadi politisi yang baik. Dalam surat Al-Isra itu, ini karena saya tadi sudah dikenalkan sebagai ustadz, jadi saya coba niru ustadz ini. Di dalam surat Al-Isra itu ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan tepat, dengan cara yang tepat pada saat yang tepat. Keluarkanlah aku dengan tepat, dengan cara yang tepat, waktu yang tepat. Dan anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Kalau kita masuk dalam dunia politik, hadir menjadi pejabat politik pada saat yang tepat, insya Allah manfaatnya akan sangat banyak, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Tetapi kalau kita masuk dalam dunia politik, caranya tidak tepat, waktunya tidak pas, kata Pak Dekarwo, sangate ora pas. Nah, apa yang kita cita-citakan tadi tidak memberi manfaat, tetapi akan hanya meninggikan tempat jatuh. Kalau kita jatuh pada waktu menjadi orang biasa, mungkin tidak terasa apa-apa. Tapi kalau kita jatuh pada waktu menjadi pejabat tinggi negara, sakitnya pasti luar biasa. Saya punya senior yang sangat saya hormati. Waktu itu kira-kira kalau digambarkan, hampir semua orang akan berpersepsi dia akan menjadi pemimpin republik ini. Memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Partainya partai terbesar waktu itu. Cara berpikirnya sistematis, bicaranya terstruktur, wajahnya juga ganteng.
tapi mungkin saja masuknya tidak pas atau momentum masuknya tidak pas. Yang tadi dipersepsikan akan menjadi pemimpin republik ini justru terjadi sebaliknya. Kita juga bisa mengambil ibrah, mengambil contoh. Ada seorang presiden yang sangat luar biasa. Sudah disebut-sebut Pak D tadi, memiliki jasa yang luar biasa terutama dalam pembangunan. Apalagi kalau kita ngomong tentang pertanian, luar biasa jasanya. Tetapi barangkali keluarnya tidak pas, waktunya tidak pas. Andaikan beliau keluar 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, barangkali hari ini hanya jasa baiknya saja yang akan kita kenang dan mudah sekali akan menjadi pahlawan nasional. Tapi karena wa akhrijninya tadi itu, keluarnya tadi itu tidak pas momentumnya, akhirnya hingga sekarang meskipun Partai Golkar mendorong terus untuk bisa menjadi pahlawan nasional, sampai hari ini belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Yang terakhir dalam doa tadi itu, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Kekuasaan yang kita miliki, andaikan kita ditakdirkan oleh Allah jadi anggota DPR RI atau DPRD, jabatan yang kita dapatkan harus kita jadikan semata-mata untuk menjadi sultanan nasiro, menjadi kekuatan yang menolong. Jangan sekali-kali jabatan yang kita raih untuk mencelakai orang. Mentang-mentang kita sudah punya jabatan tinggi, lalu kita dengan seenaknya, kemudian yang bertentangan dengan saya pites. Kata Pak Jokowi yang sering menyadur istilah luhur Jawa, lamun siro sakti ojo mateni. Kalaupun kamu punya jabatan yang sangat tinggi, jangan sampai kedudukan itu dipakai untuk mencelakai orang. Sebaliknya harus diabdikan, waj'alni min ladunka sultanan nasira, menjadi kekuatan yang menolong orang banyak, melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis demi kepentingan bangsa dan negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di, barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang intinya kira-kira mari kita bekerja keras sebagai seorang caleg, membuat jaringan kita sendiri, memperluas jaringan partai untuk kemenangan Partai Golkar di 2024 yang akan datang.